Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Asep ARS, dan terima kasih telah klik video ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersama Om Nopi Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Lagi santai Mas? Iya, ini pagi-pagi ngetek dulu Iya. biar anget. Udaranya dingin. Iya. Ini Om, Ya gimana Mas? ini Om kan spesialis lepet-lepet koslet gitu kan? Ya Iya. bukan spesialis tapi belajar masih Mas. Ini banyak yang tanya-tanya gitu kan tentang proses cara lepet jantan koslet itu gimana itu Om Nopi? Ya menurut saya sih sebenarnya gini Mas. Kalau kita bicara masalah konslet jantan, kita pahami dulu burung konslet itu sebenarnya burung yang kenapa, penyebabnya apa, terus kenapa kok bisa konslet sampai kayak gitu, itu kita cari tahu alasannya dulu Mas. Iya. Kalau pada dasarnya alasannya udah mengetahui dengan tepat, dengan alasannya itu masuk logika, itu fix, benar-benar alasannya, penyebabnya itu udah ketemu, baru kita pemilihan bahan. Kita milih bahannya itu bukan asal bahan kalau menurut saya. Iya. Bukan asal kita ngambil nggak ada dasarnya untuk kriteria untuk burung itu menuju sampai benar-benar sampai konslet. Nah, kenapa saya bisa memilih bahan itu karena saya udah terbiasa burung yang karakter seperti itu yang nantinya bakal kita proses jadi konslet. Iya. Itu menurut saya itu seperti itu Mas. Jadi tahu penyebabnya dulu, habis itu setelah tahu penyebabnya, alasan burung bisa konslet, yang kedua itu pemilihan bahannya itu bukan asal milih, karena kita ngomong penyebabnya, materi burung yang kita garap itu semua punya prospek untuk menuju konslet, tapi minimal kita cari materi yang benar-benar itu menunjang kesananya itu lebih besar. Ibaratnya kemungkinan kita cari kemungkinan yang pemilihan bahannya itu yang menuju konsletnya itu kemungkinannya jadi itu lebih besar. Iya. Itu yang kita pilih itu sebenarnya seperti itu tujuan saya. Nah, adapun ciri-ciri yang burung yang kita proses untuk menuju konslet itu yang benar-benar prospek itu harus terlatih dulu, harus kebiasaan dulu. Kita cari tahu, ngolah, atau cari-cari sama teman-teman, tanya-tanya sama teman-teman burung seperti apa yang bisa, ya mungkin ada kemungkinan atau mudah bisa menuju konslet atau bisa diproses menjadi konslet. Iya. Nah, setelah kita dapat bahan satu atau dua yang mau kita garap, baru kita pengolahan. Nah, di dalam pengolahan itu kita garap itu ada yang namanya pakan. Itu sangatlah penting untuk memangkas waktu. Kalau saya itu bisa dikatakan memangkas waktu atau mempersingkat waktu, bisa lebih cepat lah, lebih cepat daripada kita menggunakan pakan biasa. Ya, kalau masalah pakan itu kita membahas pakan itu hanya masalah waktu aja.
kalau menurut saya. Bukan masalah yang lain, tapi masalah waktu. Kalau tadi saya ngomong pemilihan bahan, itu masalahnya itu besar dan kecilnya kemungkinan jadi untuk jadi konslet. Jadi semakin kita jeli memilih bahan, semakin besar kemungkinan jadi burung tersebut jadi konslet. Kalau masalah pakan itu tadi saya ngomong mempercepat waktu saja, bukan yang lain. Terus pengolahan lah, pengolahan itu penentuan dari kita menggarap suatu burung untuk menjadi konslet, Mas. Iya, Menurut saya iya. seperti itu. Nah, pengolahan itu kita belajar itu macam-macam tergantung karakter burungnya yang mau kita garap. Iya. Ada karakternya yang sambil nyardot. Kenapa itu burung bisa jadi konslet? Itu ada juga. Kalau saya ngomong hanya 10 menit untuk proses seperti itu nggak bisa, mungkin saya ngomong hanya garis besarnya aja, Mas. Iya, iya. Hanya garis besarnya aja, intinya seperti itu. Berarti luas kalau di itu. Iya, bisa barannya sangat luas, Mas. Iya, Untuk iya. untuk membahas satu judul aja, tapi kan judul proses dari nol sampai konslet. Lah, pemilihan bahannya itu udah 1 jam ngomong. Pengolahannya dari penggacoran di rumah, mau jadi udah gacor keluar mau dobelan seperti apa, nanti kalau udah dobelan dijodohin seperti apa, penjemurannya gimana, apa dijemur apa tidak, itu kan panjang banget, Mas. Iya, Jadi iya. saya ngomong di sini mungkin garis besarnya aja, yaitu kita cari tahu dulu kenapa burung bisa konslet itu. Kalau udah benar, baru kita milihin bahan yang bagus, pakannya yang bagus, sama pengolahan. Pengolahan itu benar-benar sesuai karakter burung. Kalau menurut saya, karakter burungnya itu maunya digimanain. Lah, pada dasarnya itu kalau penggacoran itu tanpa jemur dulu. Karena apa? Logika aja, nggak dijemur aja itu udah gacor, apalagi nanti kena panas dikit tambah gacor itu. Iya, iya. Itu sebenarnya seperti itu. Nanti kalau udah mulai gacor, dobelannya keluar, baru kita pasangin jodoh, baru kita latih ke lapangan. Itu kalau udah pasangin jodoh, itu settingan untuk jalan lapangan gimana. Tapi kalau masih single kok digantang, itu settingan untuk penggacoran, biar gacor di rumah. Jadi tujuannya sendiri-sendiri tuh. Bawa lapangan sebelum ada jodoh juga ada tujuannya. Tujuannya bukan bunyi di gantangan, Iya. tapi gacornya di rumah. Setelah gacor di rumah, dobelan keluar, tujuannya itu untuk jalan di lapangan. Setelah kasih jodoh lapangan itu, saya fokusin untuk gimana burung ini bunyi di atas gantangan setelah ada pasangan. Itu garis besarnya mungkin seperti itu, Mas. Saya ngomong detail ya nggak mungkin cukup 10 menit, Mas. Iya. Itu kalau ciri-ciri fisik bagaimana itu? Menurut Om? Kalau saya sih fisik nggak terlalu berpengaruh. Iya. Yang penting saya lihat birahinya aja, Mas. Itu burung birahinya udah tinggi apa belum? Apa itu masih rendah? Apa udah mulai tinggi? Lah, kalau birahinya udah mulai tinggi, kita garapnya semakin singkat mungkin ya. Iya, Daripada iya. kita mempertinggi birahi dengan waktu yang cukup lama gitu, Mas. Kalau menurut saya dari birahi dan karakter dia sebelum ngekek kalau saya. Terus kalau dia ada ngekeknya kok udah lumayan kering, lumayan enak, itu ya prospek juga lah. Jadi macam-macam, Mas, materi burung yang kita garap itu setahu saya itu ya macam-macam. Tapi feeling itu gimana ya? Ngomong feeling itu karena udah kebiasaan, Mas. Jadi udah kebiasaan Iya. gitu. Seumpama gini logikanya, saya nendang penalti bola, feeling saya segitu. Ngomongnya gimana, Mas? Biar bisa masuk, kan feeling itu, feeling. Biar saya nendang bola itu masuk kanan atau kiri,
itu mainnya feeling. Jadi susah kalau saya ngomong gitu. Iya Mas. Jabarannya seperti saya nendang penalti bola ngomongnya, Mas gimana ciri-cirinya nendang penalti bola kan susah. Nah itu karena main feeling, udah saya biasa nendang penalti ke pojok kanan, ke pojok kiri supaya tepat sasaran. Iya. Gitu Mas. Iya. Mungkin penjelasannya seperti itu ya Mas. Iya, pada iya, garis betul. besarnya ya. Iya betul Mas. Iya. Oke, terima kasih Om Nopi Ya, atas sama-sama. waktunya. Sehat selalu. Amin. Yang utama itu sehat selalu ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.